Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Yuhu. Mas Roni, Ya, hari ini kita akan kedatangan seorang anak muda ya, betul. dari Banjarnegara. Mhm. Ini dari Banjar, dia mendunia. Oke. Dan produknya itu menginspirasi banyak orang. Mhm. Dan yang lebih penting lagi, ada pemberdayaan ekonomi bagi para petani di Banjarnegara. Luar biasa. Jadi Bang Andi, sepengetahuan saya, ini pemuda ini bukan sembarang pemuda. Tapi pemuda yang memberikan inspirasi, tapi bisa merubah paradigma. Wih, keren. Dan katanya dia seorang pengacara. Hah? Maksudnya? Jadi tuh pengacara itu adalah pemuda ngapak cabang asli Banjarnegara. Penonton ini ada 3.321.000 yang nonton Seluruh acara kita. Banyumas Raya ini. Seluruh Banyumas Raya. Jadi siapa ini tamu kita? Kita panggil saja Ya. mungkin. Oke, kita panggil Mas Riza Mokaf. Reza, terima kasih Reza udah datang di acara podcast Ngopi Ngapak. Siap-siap, Bang Andi. Jauh-jauh dari Banjarnegara ke Purwokerto. Jadi gimana cerita Rumah Mokaf terakhir ini? Ada berapa produk yang sudah dihasilkan? Ya, terakhir kami sudah terus berkembang gitu, Bang Andi. Terus berkembang, terus menyerap singkong-singkong yang ada gitu seperti itu menyerap di singkong-singkong. Banjarnegara dan sekitarnya gitu ya. Dan sudah ada sekitar 15 produk turunan. 15 produk. Turunan. Dimulai dari satu produk yang disebut tepung Mokaf. mokaf Ya, itu ya. betul. Sekarang udah 15. 15 produk ya. Nah, Pak Roni kenal Risa kenal. sejak kapan? Kita tuh memang sudah dari 2017 ya, Ya. mengembangkan Mokaf. Tapi mungkin kancah sedulur ini belum kenal Mokaf. Nah, Mungkin Mas Riza bisa jelaskan apa itu Mokaf sebetulnya? Oh ya. Mm-mm. Jadi Mokaf itu singkatan dari Oke. Modified Cassava Flour atau tepung singkong yang termodifikasi yang memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu gitu ya, seperti itu. Jadi Oke. 100% dari singkong, Mm-mm. tapi bukan tapioka gitu ya. Kalau tapioka itu kan sari padinya gitu. Kalau ini semua dari singkong kecuali kulit. Nah, seperti itu. Nah, karakteristiknya hampir sama dengan tepung terigu atau gandum itu. oke, ini kan anak muda ya. Waktu itu ini berapa tahun yang lalu ini? Semenjak Dimulai 2014 kita mulainya. 2014. ya. Nah, boleh cerita bagaimana ceritanya kok sampai tertarik untuk memproduksi tepung mokaf? Mokaf ini ya. Jadi 2014 kami pulang kampung ke Banjarnegara gitu waktu itu. Oh, itu kampung halamanmu? Iya, Asli? asli gitu. Saya lahir di Oke. sana gitu. Pulang dari mana? Dari Jogja. Waktu itu saya kuliah di Jogja, terus pulang kampung ke negara Banjar gitu ya. Oke. Banjarnegara. Terus kami melihat waktu itu Banjarnegara itu 2014 indeks pembangunan manusianya itu termasuk yang paling rendah di Jawa Tengah gitu ya, seperti itu. Salah satu parameternya itu banyak anak-anak yang putus sekolah gitu, anak-anak SD dan lain sebagainya itu nggak meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, waktu itu saya dan anak-anak muda coba menggerakkan punya komunitas sampai sekarang namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman gitu ya. Jadi dan samping rumah saya itu ada aula kosong yang kita sulap jadi rumah baca komunitas. Nah, di situ tempat ngumpulnya anak-anak. Kita punya komunitas namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman. Nah, jadi tiap hari Sabtu Minggu kita keliling ke desa-desa, terutama desa yang ada anak-anak putus sekolah di situ gitu. Kita inspirasi anak-anaknya. Tujuannya? Kita menginspirasi anak-anak Dengan cara? dengan cara ini loh, ada cita-cita profesi yang bermacam-macam gitu ya di sana. Terus ada mereka kita dampingi agar mereka terinspirasi agar mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi gitu. Karena ada salah satu desa itu yang kita inspirasi namanya Desa Kali Tengah. Waktu itu anak-anaknya kita kumpulkan. Waktu kita tanya cita-cita apa sih yang paling diminati gitu ya, seperti itu. Ternyata cita-cita paling prestisius di anak-anak tersebut adalah Apa? menjadi sopir bego itu. Wah. Sopir bego itu apa ya? Sopir Iya, beko untuk itu, Pak, keruk beko, tanah, ya. untuk keruk Oh, tanah. keruk keruk tanah, ya. tanah. Karena kebetulan di situ di Kali Tengah itu ada Pembangunan lah ya. penambangan pasir putih.
Nah, jadi yang dilihat bagi hanya supir itu. anak-anak sebatas itu ya, bahwa Iya, jadi betul. supir itu keren karena bisa menggerakkan alat berat. yang luar Benar. biasa. Jadi cita-cita paling prestisius di desa Oke. tersebut. Nah, di situ diubah lah ya, bahwa banyak sekali profesi lain di dunia ini, nggak melulu itu ya. Betul. Nggak melulu jadi petani, nggak melulu jadi buruh tani misalnya, nggak melulu jadi supir atau pengendara operator beko. Beko, betul. Bahkan Oke, di hari terus? terakhir biasanya kita datangkan, ada hari inspirasi itu, kita datangkan dokter, terus kita datangkan Pak Kapolres untuk Oh, menginspirasi anak-anak biar Itu mereka yang kamu ternyata- lakukan waktu itu. Ya, Tapi betul. bagaimana awal mulanya sampai kemudian terpikir untuk bikin mockup Mokaf. ini? Nah, suatu saat di desa tersebut yang sedang kami inspirasi itu merupakan desa yang ada hamparan singkong di situ ya, seperti itu. Nah, kami sedang menginspirasi anak-anaknya bermain dengan anak-anak. Nah, bapaknya anak-anak ini tiba-tiba datang gitu. Datang sambil menangis kepada kita bahwa waktu itu harga singkong 200 perak per kilo gitu. 2014 kami ingat sekali itu. Dari sebelumnya berapa? Itu waktu itu mungkin sedang panen raya ya Pak. Jadi Oke. 200 perak per kilo gitu. Jadi Hancur ini. hancur ya. harga. Jadi saya tanya, singkong berhektar-hektar memang dibiarkan membusuk di lahan. Karena kalau dipanen malah jadi tombok ya. Rugi istilahnya. ya, minus, Rugi ya. minus. Ya, minus. Kalau betul. dipanen, kemudian diangkut pakai cold atau bak terbuka, dibawa ke pasar, ongkosnya lebih besar itu daripada hasil yang Hasilnya betul ya. Terus apa yang kamu Nah, lakukan? Dari situ akhirnya saya tergerak sama teman-teman. Wah, ini kayaknya perlu ditolong gitu ya, perlu diselesaikan gitu. Tetapi basic keilmuan saya kan teknik elektro kebetulan iya. ya. Ini lulusan teknik elektro Jadi ya. tidak Nggak ada hubungan langsung Nggak ada dengan hubungan singkong. langsung, ya. Jadi gelar saya sarjana teknik ST ya Pak. Sekarang berubah jadi sarjana telo. Gitu. Oh, nyambung. Oke, terus? Dan tapi dari situ akhirnya kami mencari tahu tentang singkong. Itu pertama kali kami berkenalan dengan singkong gitu ya. Itu Seperti 2014 ya? Dari 14 itu ya. Terus akhirnya dari situ akhirnya kami coba mencari referensi di entah itu jurnal, artikel, bahkan kami berkonsultasi ke beberapa dosen-dosen teknologi pangan gitu ya di UGM itu. Terus apa sih yang bisa mengolah singkong ini jadi bernilai jual yang lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Akhirnya kami klik di ini mockup, ini kayaknya pangan masa depan gitu ya, seperti itu. Nah, dari situlah kami akhirnya belajar dari nol sampai bisa membuat mockup dan kami ajarkan ke petani-petani sampai sekarang gitu. Sampai kemudian ada turunannya 15 produk. Ya, betul. Termasuk waktu itu aku ke sana ada gula ya. Ya. Gula ini gluten free ini ya. Ya, itu namanya Garva kita, sugar cassava gitu ya, itu singkatan. Oke. Itu dibuat dari tepungnya dan dari kulitnya juga gitu ya, seperti itu. Jadi produk-produknya ini Mas Roni, ini gluten free ini. Jadi bagi Cocok nih ya buat yang adik-adik suka kita, diet ya. iya, teman-teman. diet yang autism ya, itu sehat ini. Atau diabetes. Iya, Betul kan? bagus sekali di Iya, produk betul, ini. betul. Jadi kami punya tagline namanya dari petani untuk healthy food lovers. Main. Tunggu dulu, berisik sekali nih ya. Padahal cuma 2 orang nih. Oh, 2,5. 2,5 juta. Nah, Mas Roni, yang menarik dari Risa ini adalah ini dapat bantuan dari Bank Indonesia ya? Ya, jadi Bantuan 2014 gitu ya Pak, ketika itu waktu itu kami mindsetnya masih sosial 100% gitu ya, seperti itu. Oh, Jadi kami bisa belajar dari nol sampai bisa bikin mockup, kita ajarkan secara cuma-cuma gitu. Nggak ada kepikiran sekali untuk berbisnis waktu itu, seperti itu. Jadi 2014, 2015 sampai 2016 kita ajarkan ke petani-petani, tetapi hanya mengajarkan saja gitu ya, seperti itu. Ternyata setelah mereka bisa membuat singkong jadi mockup, mau dijual itu kemana? bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah gitu ya, seperti itu. Karena nggak bisa jual gitu Pak, nggak bisa jual. Jadi akhirnya kami melihat bahwa ini pemberdayaannya nggak tuntas gitu ya. Karena kita hanya ngajarkan, tetapi ujungnya kan pasti di pasar gitu ya Pak, gitu seperti itu. Waktu itu nggak ngerti bagaimana memasarkan. Iya, kami mockup. nggak tahu sama sekali karena mindsetnya masih sosial 100% gitu. Akhirnya gimana sih caranya menggabungkan antara kegiatan sosial dan bisnis gitu. Akhirnya kami dapat konsep namanya sociopreneur itu atau wirausaha sosial. Bagaimana untuk menyatukan kegiatan sosial dan bisnis agar bisa berjalan secara beriringan gitu. Nah, akhirnya berarti saya memang harus terjun 100% untuk menyelesaikan pasarnya juga agar tuntas pemberdayaannya gitu. Terus kok bisa dapat bantuan BI? Nah, kebetulan waktu itu 2014, 2016, 2017 ya Pak gitu ya Pak. Itu saya benar-benar tim kami itu mentok
bingung untuk memasarkan dan mengembangkan Mokaf lagi. Modal kami sudah habis, menggunakan uang pribadi kami gitu ya Pak. Sampai tabungan kami habis. Ketika itu kami sudah mentok bingung mau apa, tiba-tiba ada malaikat penyelamat dari Bank Indonesia Purwokerto. Ngeliatnya ke sana bukan ke sini ya. Malaikat penyelamat masa ngeliatnya ke situ. Oh iya, Jadi, memang waktu itu ya. Tiba-tiba saya diundang sama Bapelitbang waktu itu di Banjarnegara. Diundang untuk FGD Forum Group Discussion. Ternyata di situ sudah ada Bank Indonesia Purwokerto sedang mencoba untuk diskusi tentang produk lokal yang bisa diangkat untuk mengurangi produk-produk impor yang masuk ke sini global itu. Ya, produk global. Nah, akhirnya wah ternyata ini klop gitu kan seperti itu. Yang tadinya kami mentok sudah bingung mau ngapain, ada Bank Indonesia, kita waktu itu disupport pertama kali itu bibit ya Pak. Bibit sama lahan untuk demplot percobaan singkong. Setelah itu ada beberapa peralatan untuk mengolah mokaf di kelompok-kelompok yang kami dibina gitu Pak. Nah, semenjak itu terus berkembang sampai sekarang, bahkan kami kemarin terakhir dibawa pameran di ini ya Pak, Las Vegas dan California. Tunggu. Emang Las Vegas itu di mana? Kemiten. Oh iya. Sebelah Puerto Rico kan? Puerto Rico. Ya, Puerto kita Rico. udah di Puerto Rico. Iya. Nah, Iya. Mas Roni, ini menarik ya, karena anak-anak muda seperti Risa dan para pelaku UMKM itu kan banyak yang memang nggak bisa meningkatkan kapasitas scale up ya, betul. karena keterbatasan modal, pengetahuan. Nah, selama ini kan ada harapan bahwa Betul. Bank Indonesia membantu. Cuma banyak orang nggak tahu ini sebenarnya Bank Indonesia membantu apa sebenarnya. Betul. Jadi begini, kancah sedulur juga ya Bang Andi. Bank Indonesia punya 3 area. Kita biar gampang ngomongnya KKP gitu ya. KKP itu ada korporatisasi, ada kapasitas, pengembangan kapasitas, sama P-nya pembiayaan. Gitu. Nah, dalam korporatisasi itu kita coba ngebantu. Misalkan tadinya karena Gapoktan tadi nih ya, kelompok-kelompok itu jadiin buat koperasi misalkan gitu ya. Jadi ada, karena kalau bersama-sama dia makin lebih kuat, punya bargaining power. Kemudian mungkin juga bisa sinergi dengan instansi lain. Jadi One Gate Policy, karena kebetulan untuk UMKM ini ada 18 kementerian lembaga yang terlibat Ngurusin gitu kan. ya. Jadi kalau bicara sinergi bisa lebih efektif gitu ya. Kemudian kapasitas, artinya kita seperti yang dikatakan Mas Riza, kita mau upscale skill mereka, skill macam-macam. Nggak paham tentang packaging misalkan, nggak paham tentang, mungkin nggak mau kita fasilitasi sertifikasi misalkan gitu ya, karena banyak hal yang mereka perlu diperkuat baik untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas. Itu ngomongin capacity building. Iya. Termasuk digitalisasi yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Punya gadgetnya tapi nggak bisa pakai gitu ya, gimana menjual. Nah, terakhir pembiayaan. Memang BI tidak memberikan utuh pembiayaan dalam bentuk uang, tapi kita bisa memfasilitasi ke perbankan. Gitu. Termasuk penguatan literasi keuangan. Belajar. Kadang banyak UMKM itu nggak punya kemampuan untuk mengelola finance-nya. Iya. Nggak bisa buat laporan keuangan. Antara uang pribadi sama uang usaha. Betul. Sama uang tetangga gitu kan. Ngutang maksudnya. Sehingga perlu diajarin. Dan nanti kalau dia udah bagus, para perbankan mau ngelirik. Jadi kita kayak model Miss Universe. Jadi kita percantik lah UMKM ini, nanti bisa dilirik sama para perbankan. Termasuk sistem pelaporan keuangannya ya, dirapikan. Itu yang dibantu oleh BI. Itu yang dibantu oleh BI. Ada si Apik ya Pak, kita pakai si Apik. Namanya ada aplikasi untuk membantu pelaporan namanya si Apik. Ya. Itu salah satu yang kita Kami masih pakai G Pak. Termasuk bisa cerita sedikit soal si Apik ini? Iya, jadi itu aplikasi. Jadi teman-teman dengan download saja, gitu ya, baik di iPhone maupun di Android. Nanti mereka tinggal masukin aja pengeluaran berapa, masuk berapa, nanti otomatis akan bisa mengenerate laporan keuangan seperti itu. Nah, oke. Nah, tapi di luar itu jadi kalau di kita di Bank Indonesia, kancah sedulur, kita melihat UMKM itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi ada yang mulai dari subsisten, mungkin ibu-ibu yang jualan pas seasonal gitu ya, pas ada Ramadan atau apa gitu ya, belum berbentuk. Kemudian naik lagi ke UMKM potensial. Dia udah mulai rutin, udah jelas gitu kan. Nah,
Setelah potensial ini masuk ke yang namanya UMKM sukses. Sukses ini artinya dia punya pelaporan keuangan, punya market yang jelas. Nah, dari situ naik lagi UMKM digital yang bisa manfaatin gitu ya, teknologi digital, e-commerce segala macam. Baru terakhir UMKM ekspor gitu. Nah, ini Mas Riza salah satu yang sudah sampai ke level ekspor. Dan kita di konteks yang capacity building tadi, yang KKP tadi, salah satunya juga membantu mempromosikan ke luar negeri. Udah berapa banyak Mas ke luar negerinya dari BI kita bantu? Dari BI 7 negara ya. Reza, bagaimana kalau tukar tempat aja? Aku tak pindah ke situ. Minimal 3 negara lah. Oke, negara mana aja tuh? Yang pertama sekali itu waktu itu sama Mbak Unun, Pak. Saya ingat sekali itu ke Malaysia. Itu ikut namanya MIHAS. Jadi pameran produk halal terbesar dunia waktu itu di Malaysia, Pak. Difasilitasi oleh Bank Indonesia ya, kita berangkat ke sana waktu itu. Itu pertama pengalaman kami pertama mengikuti expo di luar negeri itu, Pak, di Malaysia. Terus nah waktu itu kemasannya itu masih jelek banget, Pak, kita, Pak. Nah waktu itu BI yang pertama kali memfasilitasi kemasan yang hijau ini, Pak. Ya hijau itu yang pertama kali. Kita nggak nyangka bahwa ini produk dari Banjarnegara ya. Iya. Oke, keren ini. Ini kalau bersanding dengan produk-produk internasional nggak kalah ini. Oke, terus yang kedua ke Rusia itu, Pak. Ke Rusia. Terus yang ketiga ke Jepang. Terus kemarin ke Las Vegas dan California itu, Pak. Main. Pak Roni, ini kan banyak orang berharap juga nih dapat dukungan dari BI. Nah, kriterianya apa? Ya, kemudian tadi kan bantuan modal tidak diberikan, tapi bantuan pelatihan, bantuan akses, ya. Kemudian katakanlah kalau itu tadi pembibitan macam-macam. Nah, jadi kriterianya apa ini kalau ada yang berharap dapat dukungan dari BI? Iya, memang kita tidak membuat kriteria khusus. Tapi yang kita lihat dari tingkatan tadi, artinya tadi apakah dia di subsistence, apakah dia ada di potensial, sukses, digital sampai ekspor. Nah nanti kita lihat ada titik-titik yang mungkin mereka udah di titik tertentu, mereka mau naik kelas. Nah kriteria yang paling penting adalah punya inovasi sebetulnya, punya uniqueness yang jelas. Ada prospek, ada prospek dan sustain. Nah sustain ini paling penting memang di orangnya sebenarnya di SDM. Oh, jadi faktor orang ini menjadi penting juga ya. Seperti Mas Riza ini punya perilaku yang suka mengajar juga gitu ya, mendidik yang lain. Jadi pas dapat sesuatu nggak hanya dibuat sendiri. Iya, berbagi nih. Saya kemarin turun dari Dieng dicegat ini. Saya pikir mau ngobrol biasa, tahu-tahu wow, ada berapa juta UMKM itu dikumpulin, saya suruh ngomong. Betul. Nah, jadi semangat untuk berbagi itu luar biasa. Jadi itu salah satu faktor yang diperhitungkan ya. Betul. Dan di ini ya, di Banjarnegara sebenarnya kalau kita dari struktur perekonomian, lapangan usahanya itu industri pengolahan itu bagus. Dia nomor 2 setelah pertanian. Iya, betul, Pak. Dia menyumbangkan ke BDRB sekitar 15,56%. Kalau pertanian itu 29,90% lah, 30%. Artinya kalau teman-teman kancah seluruh mau juga ber-entrepreneurship gitu ya, itu bisa di bidang-bidang seperti Mas Riza ini. Potensinya makin besar. Bahkan tahun terakhir itu tumbuhnya juga cukup pesat. Industri pengolahan seperti ini. Betul. Oke, Riza, semangatnya kan tadi membantu para petani singkong ya. Nah, setelah apa yang dilakukan Riza sejak awal 2017 artinya mulai take off itu, sekarang apa yang dampak yang terlihat atau dirasakan oleh para petani singkong di Banjarnegara? Ya, kami alhamdulillah terus berkembang gitu ya Bang Adi. Dari tadinya kami tuh memasarkan 10 kilo per bulan aja susahnya setengah mati gitu ya, seperti itu. Akhirnya tadi betul kata Pak Roni, yang pertama kali kita bentuk adalah SDM, dalam artian di sini tim ya. Tim anak-anak muda yang kita bentuk pertama kali untuk bagaimana membuat suatu korporasi yang berkeadilan gitu ya, seperti itu. Istilahnya untuk menyerap pasar gitu. Kami membuat tim digital marketing, tim yang melakukan sertifikasi, terus kemudian melakukan quality control dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang
bisa tembus di angka 30 ton per bulan gitu ya. Seperti itu ya. Dari 10 kilo Bang Andi, dari 10 kilo. 10 kilo jadi 30 ton. 30 ton. Ya. Udah bisa kebayang teman-teman? Sedulur. Iya. Bisa kebayang kok duit. Itu. Nah, terus memang apa namanya? Sekarang sudah bisa menyerap gitu ya, Bang. Sudah hampir semua kita serap di Banjarnegara. Cuma memang kita sedang mencoba melakukan proses tanam yang berkala gitu. Karena selama ini kan tanamnya masih bebarengan. Jadi panen bareng bersama. Ketika pas lagi langka kosong gitu ya, seperti itu. Siklusnya nggak pas. Ya, siklusnya mungkin yang kita ngomongnya counter cyclical. Counter cyclical, ya. Siklusnya begitu, kita coba counter jangan sampai begitu terus gitu. Betul. Jadi memang harus stabil karena kelemahan dari UMKM di Indonesia itu kalau dipesan misalnya 100 kilo masih oke, kualitas terjaga, supply juga continue ya. Tapi begitu ditambah double langsung panik ya karena kualitas sudah nggak bisa terjaga lagi dan tidak punya kemampuan. Nah ini juga tantangan ya. Dengar-dengar ada persoalan sekarang demand-nya tinggi sementara singkong yang tersedia kurang ya. Iya, jadi karena tanam yang tidak di jadwal tadi ya Bang Andi. Jadi memang sekarang lagi bulan-bulan di mana singkong itu agak jarang gitu ya. Sehingga kita memang selain dari luar Banjar juga bahkan luar Jawa Tengah kita coba cari ya. Yang penting dapat dan bisa menyerap terserap pasar gitu ya. Ini menarik ini, Mas Roni. Ini ada potensi ya. Karena tadi sebelum acara ini mulai udah bisik-bisik. Ada nggak lahan? Nah, kami akan kembangkan, kami membutuhkan lahan karena suplainya kurang. Oh, udah mulai sombong. Artinya berhasil ya. Sukses ya. Sukses. Tapi gini Bang, karena mungkin para Gancah sedulur juga saya yakin punya banyak ide yang mungkin bahkan lebih bagus dari Mas Riza sebetulnya. Tapi cuma di angan-angan gitu ya, nggak sampai eksekusi. Nah mungkin Mas Riza bisa share ya buat kita-kita yang semangat 45 dalam ide gitu ya, tapi nggak jalan-jalan gitu ya. Apa nih tipsnya biar kita bisa bergerak? Karena menurut saya entrepreneurship ini memang harus dikembangkan di Indonesia. Kita masih kurang dibanding negara lain soalnya. Karena tadi ada kata kunci ya, nanti dikembangkan bahwa ini ada perjuangan ya, ada penderitaan di situ ya. Bagaimana memulai. Banyak anak muda yang baru tahap itu aja sudah patah semangat, langsung healing. Betul. Nah, coba cerita bagaimana jatuh bangunnya sebelum sukses seperti sekarang. Ya, jadi memang spirit kami spirit berbagi gitu ya. Berbagi, terus kemudian berkolaborasi, terus kemudian agar kita bisa sejahtera bersama-sama gitu ya, Bang Andi, Pak Roni gitu ya, seperti itu. Jadi kami waktu itu ketika memutuskan untuk mengembangkan Mokaf, kami coba mengumpulkan suatu data gitu ya, seperti itu. Sebenarnya Indonesia itu negara penghasil singkong ternyata terbesar kedua, Bang Andi. Setelah Brazil waktu itu ya 2014 itu ya. Sekarang sudah mulai. Tapi petaninya waktu itu masih menderita belum sejahtera. Belum sejahtera ya. Jadi kita melihat data itu. Terus yang kedua, ketika kita olah jadi Mokaf, apa sih persamaan Mokaf gitu ya? Oh ternyata Mokaf memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tepung terigu atau gandum, yang ternyata Indonesia adalah negara pengimpor terigu terbesar sedunia. Jadi sebenarnya ini mau menceritakan potensinya dahsyat sekali. Jadi, nah, tapi sebelum dilanjutkan nih ya, nanti cerita juga ya apa mimpi yang ingin diwujudkan ke depan. Nanti Mas Roni juga cerita potensi Banjarnegara itu yang dipotret atau di snapshot oleh Bank Indonesia itu apa aja. Tapi sekarang kita harus aso dingin. Sepakat. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Kita lanjutkan. Baik, Risa. Tadi kan sempat bilang bahwa dibantu atau didukung oleh Bank Indonesia, kemudian bisa tanda kutip pergi ke luar negeri, selain mungkin mulai memperkenalkan ya Mokaf ini. Tapi hasilnya bagaimana ya? Ya. Ada nggak pasar luar yang menyerap produk-produk Mokaf ini?
Iya Bang Adi. Jadi waktu awal-awal kita memang masih memperkenalkan di beberapa negara, mengikuti Ikut pameran ya. Terus kemudian akhirnya kita tahu, oh permintaan buyer ternyata seperti ini, kemasannya seperti ini, akhirnya kita perbaiki dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian 2021 kita disupport Bank Indonesia Purwokerto buka lapak di Alibaba gitu. Oke. Di Alibaba, Mulai masuk ke e-commerce marketplace, ya. e-commerce internasional. Terus sama pameran-pameran di beberapa negara. Nah akhirnya nyantol beberapa gitu. Oh, jadi ada permintaan dari luar. Ya kemarin Permintaan produk apa itu ya dari rumah mokaf? tepung mokafnya, tapi curah gitu ya. Karungan gitu. Oke, Karungan tanpa 25 kilo. brand lah ya. Tanpa brand ya. Oke. Terus kemudian itu dari dikirim. mana pertama kali? Pertama kali waktu itu ke Inggris, ke London itu. Wow. Ke London. Terus Tunggu. Kanca dewek, ini orang Banjarnegara tapi dodolan sampai ke London. London tahu di mana London? Nggak tahu mereka. Iya. Mereka tuh paling jauh mainnya sampai di Cilacap. Oh, Cilongo. Nah, Oke, yang jadi- terakhir yang dapat dari Alibaba itu, yang dari Indonesia Purwokerto itu ke Oman sama Dubai kemarin yang Wow. kita baru kirim. satu Produknya masih kontainer. sama, tepung Masih sama mokafnya tepung ya. mokafnya, ya. Nah, aku dari tadi terganggu nih melihat ini. Ini ada produk-produk mie ini ya. Ini mie kan? Iya, betul. Ini mie dari Dari tepung mokaf tepung juga. mokaf, ya, betul. ya. Oke, coba cerita tentang produk mie ini. Bagaimana sampai kepikiran bikin mie? Mie, Ini mie ya. instan. Instan ya. Jadi ini tinggal dimasukin air panas, terus kita bisa makan Bisa seperti makan mie instan. seperti mie instan biasa ya. Rasanya gimana nih? Rasanya lebih enak dan lebih sehat. Ya wis, pinter. Jadi dia pakai brand apa ini? Mikasa namanya. Oh, ada kelor, terus Ada naga, buah naga. ada tomat. Ini maksudnya Terus buah ada naga, buah kelor ini dari apa? Campurannya? Ya, jadi untuk Tomat. sebelum diulen itu Iya. pakai saripatinya tomat, di Tomat, blender, terus kemudian saripatinya dicampur. buah naga. Ya, biar lebih sehat. Jadi gitu. rasanya bisa macam-macam ini. Ya, betul. Tapi ada Lengkap yang ada dengan itu. bumbu-bumbunya ya. Betul. Betul sekali. Karena ini Bang Andi, Pak Roni, kita riset kami itu, kan tadi saya sudah sampaikan Indonesia itu negara pengimpor terigu terbesar sedunia gitu ya, seperti itu. Tapi kita bisa lihat dari Sabang sampai Merauke itu nggak ada tanaman gandum satupun ya. Jadi 100% harus impor ya. Padahal kalau di Banyumasan itu ada tempe mendoan, mie ayam, semuanya pakai tepung terigu ya, seperti itu. Roti-roti Ini dan lain sebenarnya bagus sebagainya. Bang Andi, karena apalagi kayak sekarang geopolitik Rusia Ukraina. Iya. Kita pengimpor terbesar kedua itu tepung terigu tuh dari Ukraina. Ukraina. Nah, 28% something. Betul, betul. Nah, makanya katanya anak-anak kau sekarang menjerit kan. oh, Mie instan itu pada jadi mahal. perang Rusia Ukraina ini yang menjerit anak-anak kos. kos. Dan ini jadi substitusi yang bagus kan Betul, sebetulnya. betul. Oh. Pak. Bukan berarti kita berharap perang itu terus berlangsung bukan, panjang bukan. supaya ini yang jadi alternatif. Karena Doa. ini Bang Andi, Ah. 70% serapan terigu di di Indonesia itu Ah. untuk mie instan, itu seperti itu. Oh, oke. Data yang kami peroleh sehingga kami Artinya mau nggak potensinya mau, besar sekali sangat nih. besar. Gitu, Andi. Ya. Baik. Ini sudah dipasarkan ya. Ya, sudah dipasarkan. Kita bisa dapatkan di mana aja nih? Di semua marketplace ada, terus kemudian kalau di Jabodetabek, di kota-kota besar juga sudah ada, terutama di toko-toko healthy food, organik, dan vegan gitu ya. Mungkin Bang Andi bisa di zoom kali ya ininya mereknya ya biar Wah, penting ini. kancah sedulur bisa mulai Iya, beli ada kayaknya. ada rasa tomat ya. Wah. Tolong dibeli ya kancah sedulur ini. Iya, kancah sedulur harus makan mie-nya harus mie produk yang sehat dan apa tadi? Dan Healthy. pangan lokal, healthy pangan food ya. lokal, ya. Jadi tagline kita dari petani untuk healthy food lover. Para pecinta makanan sehat. Nah, kalau kita beli ini, makan ini, maka kita membayangkan petani-petani kita sejahtera, ya. Keren-keren. Nah, Jadi Pak Roni, Mas Roni, kalau dilihat Banjarnegara, ya, kalau dilihat dari perspektif Bank Indonesia ini potensinya seperti apa nih Banjarnegara? iya, potensinya sangat besar. Memang banyak yang bilang di Bali Mas Cakep itu tingkat kemiskinan tinggi gitu ya. Oke. Bali Mas Cakep itu mungkin banyak orang belum tahu apa maksudnya. Iya, jadi Bali Mas Cakep itu ada Banyumas, ada Cilacap, ada Purbalingga, termasuk Banjarnegara. Oke, Dan Kebumen juga tentunya. masuk. Oke, terus? Cuma kalau kita lihat kayak kopinya ternyata itu luar biasa potensi kopi.
Bahkan katanya ada yang menaruh itu kopi Banjarnegara itu ke salah satu museum di Italia. Oh, Dan nggak ketahuan siapa yang naruh gitu. dulur. Betul. Iya. Kemudian potensi pariwisata yang luar biasa. Oke. Kita tahu Dieng gitu ya, kita tahu curug-curugnya banyak. Katanya bahkan ada curug yang ada 7 aliran airnya itu dingin panas gitu. Uish. Jadi itu kan luar biasa gitu ya. Jadi potensi-potensi yang memang kita mau angkat gitu Mau ya. dukung ya. Nah, bahkan nanti kita bisa kawinkan simbiosis. Jadi ada Antara- misalkan pertanian kopi misalkan, Iya. tapi nanti ada orang bisa pariwisata sambil melihat bagaimana kopi itu dibuat. Nah, itu masyarakat internasional suka tuh yang namanya cultural visit atau cultural tourism seperti Ya, itu. agro gitu. Agro. Bahkan mungkin ke tempat singkong gitu ya. Betul, betul, Pak. Karena zaman dulu kan lagunya kamu suka keju, kita suka singkong. Ketahuan anak singkong. Jadi kita anak singkong. Yang racun yang sebetulnya. mana kalau gini? Tapi betul tadi kata Pak Roni, itu ini Pak Roni, kebetulan kami waktu itu kan diajak sama Pak Menteri Pertanian ke Florence, Firenze ya Pak, di Italia itu Pak ya. Oh. Itu di situ memang ada museum kopi terbesar waktu itu Pak, Oke, di Italia itu. Italia. Waktu itu kami membawa mockup sebenarnya. Mm-mm. Terus tapi yang pemilik museumnya itu presentasi tentang ada 5 kopi terbaik di sini yang sudah dinikmati oleh masyarakat Italia gitu. Ada Gayo, Toraja, terus nah Pulau Jawa itu hanya satu namanya kopi Baratas itu. Banjarnegara Atas namanya gitu ya. Apa namanya? Ternyata sih kopi itu Sabar. kopi itu Kita akan cerita soal kopi abis ini ya. Di episode berikutnya ada cerita mengenai kopi Dieng ya. Betul. Dengan program Bank Indonesia punya program sejuta kopi. Sabar, sedulur, sabar. tapi petaninya nggak ada yang tahu itu Bang Andi, Pak Nggak Roni. tahu. Kalau kopinya sudah sampai sana gitu. Oke. Nah, itu potensinya seperti itu. Terus apa lagi potensi Nah. Banjar ini? Nah, jadi kalau kita ngelihat memang pertanian memang bagus di sana. Kemudian tadi industri pengolahan. Jadi memang kita mengharapkan banyak UMKM itu mulai nih dari yang tadi hanya produk pertanian diolah menjadi bentuk-bentuk turunan seperti ini. Iya. Nah, itu yang nanti kita mau kejar gitu. Jadi ada nilai tambah. Ada value added yang baru. Oke, Betul. menarik. Nah, Risa, ke depan apa mimpi yang ingin kamu wujudkan? Ya, sebenarnya saya punya mimpi. Kami punya tagline juga Pak, Bang Andi. Di apa Mimpi namanya? atau tagline-nya? Mainkan tagline-nya. Di rumah Mekapung ini Mbak Andi pernah lihat sama Pak Roni ya Pak di kantornya. Selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat. Makanya agak kurang tidur. Karena masih ada rakyat yang menderita. Oke, jadinya ini semangat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ya Betul, bagi Pak. para petani. Makanya kami Nah, lalu apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan mimpimu agar kamu bisa tidur atau bisa istirahat? Karena semua udah sejahtera. Jadi kami suatu saat bermimpi ya menjadikan Rumah Mokaf Indonesia itu menjadi produsen tepung mokaf terbesar sedunia berbasis Amin. sosiopreneur Amin, gitu amin, ya. amin. Dan kami bisa mengangkat martabat singkong itu sendiri ya di Indonesia. Setidaknya Indonesia bisa berdaulat pangan, tidak usah impor terigu lagi, tetapi menyerap petani-petani singkong yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Bang Andi ini sedikit Bang Andi. Iya. Kan tadi kita bicara tentang kesuksesan gitu ya. Iya. Mungkin kancah seluruh juga mau belajar nih Mas. Apa nih ada tantangan apa? Atau mungkin awal-awal tuh gimana sih ininya jatuh bangunnya tadi biar kita tahu gitu. Kan lulusan elektro, tiba-tiba buat ini singkong, anak singkong. Iya, Pak. Terus gimana? Emang ada orang ini apaan? Ada tanggapan-tanggapan skeptis nggak? Kemudian gimana kamu overcome itu gitu? Iya, betul. Nah, itu memang perjuangan dari awal gitu ya, Pak. Dalam artian pasti ya tetangga terus bahkan beberapa saudara gitu ya bilang, "Ini sarjana teknik elektro Sekolah kok tinggi-tinggi. malah ngurusi telo gitu." Seperti itu. Iya. Memang seperti itu gitu. Tapi memang Pak, kalau sudah berbicara tentang passion gitu ya, berbicara tentang hobi gitu ya, itu sudah suatu energi ya. Jadi kalau tidak melakukan itu,
saya malah justru meriang gitu ya Pak, seperti itu. Malah justru nggak ada energi tambahan gitu ya, seperti itu. Tapi gini, dalam perjalanannya ada nggak sesuatu kondisi yang membuat kamu down gitu ya, atau mungkin entah ketipu mungkin, namanya orang bisa juga begitu kan ya, ada apa partner mungkin nggak cocok atau apa, ada nggak kasus-kasus yang membuat kamu sampai ingat sekarang, waduh, saya jangan sampai terulang gitu, atau mungkin kamu bisa ngambil pelajaran dari kegiatan suasana itu gitu? Iya, apa namanya, kalau ketipu pasti ya, pengusaha itu pasti ada beberapa apa namanya partner yang tiba-tiba apa namanya dan lain sebagainya. Kamu pernah ngalami? Iya, beberapa kali gitu ya, seperti itu. Kali. Apa namanya, mungkin yang pertama kali yang paling berkesan ini, ketika waktu itu kita ngajarkan tepung mokaf ya, masih mindset 100% sosial gitu ya. Itu kami pernah ini, didatangi beberapa petani gitu ya. Ini gimana udah ngajarin nggak bisa jual gitu. Tolong tanggung jawab. Wah, itu yang stres berat itu. Ibaratnya di demo beberapa petani gitu ya, seperti itu. Di demo. Udah diajarin tapi gimana nih Mas Arinya gitu. Wah, itu apa namanya? Benar-benar berpikir keras dan apa ya? Wah, ini gimana sih nolong kok malah jadi seperti ini gitu ya. Niatnya nolong malah jadi apa namanya? Tambah pikiran ya gitu kan, seperti itu, dipersalahkan gitu ya, seperti itu. Akhirnya dari situ kami terus apa namanya berkembang terus akhirnya bisa memasarkan dan lain sebagainya. Terus kemudian dulu itu ini apa namanya, kami itu betul-betul ngemas sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi karena belum ada tim ya, baru beberapa orang gitu ya, baru 3 orang. Jadi benar-benar waktu itu saya ingat sekali ada pesanan apa namanya, waktu puasa-puasa ya Pak, Bank Indonesia kan biasanya bagi-bagi sembako itu ya, seperti itu. Kami ada pesanan nggak banyak dari Bank Indonesia, cuma sekitar 200 bungkus gitu ya. Itu kami bungkusin sendiri itu dari habis tarawih sampai menjelang imsak gitu. Dari perjuangan lah ya, penderitaan ya, waktu itu ya. Waktu itu sampai akhirnya terus berkembang sampai sekarang gitu. Tapi saya percaya sekali, maksudnya tidak ada apa namanya usaha yang mengkhianati hasil gitu ya, seperti itu. Jadi main. Tapi iya, banyak anak muda kalau ketemu mereka tuh kepengen sukses. Tapi dalam bayangan mereka hari ini kita mulai usaha, bangun tidur besok udah jadi jutawan. Itu nggak ada cerita itu ya. Semua harus melalui proses ya. Dan proses ini ada jatuh bangun. Jadi banyak sekali sukses yang memang harus melalui tantangan-tantangan. Sehingga mungkin nanti Risa kasih nasihat ke siapapun anak-anak muda yang ingin berusaha atau UMKM yang ingin sukses tapi maunya instan, mau cepat-cepat sukses. Jadi bisa berbagi cerita nggak? Ya, jadi intinya sebenarnya ada di berbuat baik itu kan suatu energi positif gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kita semakin banyak menolong orang dan memikirkan banyak orang, pasti juga akan semakin banyak doa-doa dan apa namanya pertolongan dari atas yang tentunya akan semakin mempermudah dan membuat apa ya, impian kita, cita-cita kita semakin cepat untuk tercapai gitu ya, seperti itu. Tetapi menurut saya niat ketulusan itu yang akhirnya membuat perjuangan ini bisa awet gitu ya, dan konsistensi. Terus kemudian apa namanya, tentunya betul sekali ya tadi, terkadang kita dibenturkan satu titik nyerah, give up gitu ya, seperti itu. Nah, ada passion di situ, terus kemudian ada apa ya istilahnya, pantang menyerah gitu ya, seperti itu. Dari semangat ya, pantang menyerah ya. Pantang menyerah gitu ini ya, itu. Ini karena kita kedatangan tamu berkah nih, hujannya deras banget ini. Sedulur Purwokerto atau Puerto Rico hujan deras. Berkah. Amin. Oke. Nah, Mas Roni bisa kasih kesimpulan, konklusi, dan juga mungkin informasi buat siapapun yang nonton, sedulur-sedulur yang nonton acara kita ini. Betul. Bagaimana kisah sukses Risa ini bisa menginspirasi siapapun yang menonton acara kita hari ini. Ya. Terima kasih. Anca sedulur, tadi kita dapat inspirasi ya dari Mas Riza, dan kalau kita lihat memang ada 3 area yang memang harus kita perhatikan. Pertama dari sisi people-nya, gitu. Tadi Mas Riza tentang SDM, pantang menyerah, mentalnya harus kuat, nggak cepat ngeluh gitu ya, dan punya kesadaran sosial tadi ya, kesadaran sosial. Nah kemudian dari sisi proses,
Tadi kita lihat bagaimana prosesnya tadi itu, kalau nggak end to end, kita hanya memikirkan satu part, misalkan hulunya saja, nggak mikirin hulu ke hilir, nggak mikirin nanti penjualan, ya katanya kan di demo. Karena nggak melihat end to end-nya. Nah, itu makanya prosesnya harus dilihat dari awal sampai akhirnya itu teman-teman harus grab, gitu kan. Nah, terakhir, yang paling penting di era sekarang adalah teknologi. Jadi nggak bisa kita jualan tanpa teknologi gitu ya sekarang. Jadi dengan adanya teknologi digital sekarang ini, pengetahuan tentang metaverse, tentang blockchain itu harus dikuasai. Mungkin seperti itu Bang Andi kira-kira. Oke. Main. Iya. Jadi Reza, terima kasih sudah berbagi cerita ya, berbagi inspirasi dengan Kanca Sedulur ya melalui Ngopi Ngapa. Ini kami menghargai betul waktunya dan inspirasinya. Mas Roni, tiada pesta yang tak berakhir. Tampaknya kita harus mengakhiri episode kali ini. Kanca Sedulur, kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai motong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapa. Semoga selalu menginspirasi. Ngopi Ngapa, ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Thank you. Yeah.